Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas 1A, NIM 2215019. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Cinta Tak Kenal Logika yang ditulis oleh Kamal Agusta. Novel ini termasuk ke dalam novel romantik. Jumlah halaman buku ini adalah 222 halaman yang diterbitkan Rumah Oranye pada Juni 2014. Harga buku ini 25.000. Buku ini menceritakan tentang persahabatan putih abu-abu antara Sesha dan Yuri. Mereka sebelumnya bersahabat dengan baik, namun ternyata persahabatan mereka harus diuji karena menyukai pria yang sama, yaitu Prema. Prema sendiri adalah cowok yang paling terkenal di sekolah karena memiliki paras yang tampan dan harta yang melimpah. Sesha juga mempunyai teman sekaligus tetangga, yaitu bernama Rafki. Konflik persahabatan mereka dimulai ketika mereka duduk di halte menunggu bis. Prema yang menghampiri Sesha yang berniat mengajak Sesha pulang bersama karena ternyata Prema juga menyukai Sesha. Sejak saat itu Yuri menjauhi Sesha dan membencinya karena seharusnya Sesha tidak bersikap seperti itu, karena Sesha juga sudah tahu dari awal bahwa Yuri juga menyukai Prema lebih dulu. Sesha tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bingung memilih antara sahabat dan hatinya yang juga menyukai Prema. Rafki merupakan tetangga Sesha yang dingin. Dia bersikap seperti itu karena masa lalunya yang kelam. Sesha selalu menceritakan masalahnya dengan Rafki. Sesha tidak sadar bahwa Rafki cemburu dengan hubungannya dengan Prema. Namun Rafki berusaha menyembunyikan perasaannya. Suatu hari berhembus kabar bahwa Prema selingkuh dengan Yuri. Sesha marah dan memutuskan Prema tanpa mendengarkan alasan Prema. Ketika pulang sekolah, Prema ingin menjelaskan masalahnya lagi, tetapi Sesha tidak mau. Kemudian Prema menarik tangan Sesha sampai kesakitan. Rafki yang tidak suka melihat Sesha disakiti tidak terima dengan perlakuan Prema, sehingga mereka berdua berkelahi. Ternyata di sisi lain Rafki juga menyukai Sesha. Sesha sedikit shock mendengar pengakuan Rafki. Pada saat ulang tahun Prema, Sesha diharapkan datang sebagai tamu spesial. Saat Sesha berangkat, Rafki melihatnya. Ia putus asa, takut Sesha menerima kembali cinta Prema. Saat pesta dimulai, ia justru menyatukan Yuri dengan Prema karena ia tahu Yuri lebih pantas dengan Prema dan ia memilih untuk pulang. Kemudian Sesha menemui Rafki. Ia mau Rafki menyembuhkan sakit hatinya. Akhirnya mereka bersatu, Sesha dengan Rafki dan Yuri dengan Prema. Persahabatan mereka kembali membaik. Mereka bahagia dengan pasangan masing-masing. Kelebihan dari buku ini: 1. Bahasanya mengalir dan enak dibaca. 2. Ceritanya layak diterima dan masuk akal. Dan yang ketiga, dalam setiap bab terdapat sedikit penggalan puisi sehingga membuat pembaca menjadi penasaran dengan isi cerita dari buku ini. Kelemahan dari buku ini: 1. Dalam buku ini masih terdapat banyak kata-kata yang kurang enak dibaca seperti kata bego, brengsek, dan lain-lain. Dan yang kedua, menurut saya buku ini endingnya dibuat cepat. Mungkin sang penulis ingin segera menyelesaikan bukunya sehingga endingnya terlalu terburu-buru. Dan yang terakhir, yang ketiga, saat Prema berselingkuh dengan Yuri, tidak dibuat adegan atau dialog sebelum Prema dan Yuri berselingkuh. Sayangnya hanya diceritakan lewat deskripsi yang singkat, jadi penasarannya kurang dapat. Menurut saya juga buku ini tidak terlalu cocok dibaca oleh beberapa kalangan seperti kalangan anak-anak dan orang tua, karena buku ini lebih cocok dibaca oleh para remaja karena mengenai cinta dan percintaan, yaitu masa-masa SMA. Dan juga buku ini ada beberapa kata yang ditulis dalam berbahasa Inggris
baik itu mengungkapkan ekspresi atau kejadian yang terkadang sulit dipahami oleh masyarakat umum yang tidak familiar dengan kata-kata tersebut. Sekian kali ini mengenai review buku yang berjudul Cinta Tak Kenal Logika ini. Sampai bertemu di lain waktu. See you next time.